Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islamnya, dan tidak lupa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umatnya sampai akhir zaman nanti. Baik, kepada yang terhormat Bapak Dr. Joko S. Dwi Raharjo, S.Com M.Com, dan teman-teman penonton yang saya hormati. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 7, dan di sini saya sebagai moderator. Nama saya Diki Nurianto, dan ada teman-teman saya yang lain, yaitu ada Niar Agustin, Muhammad Rizky, dan juga Jafar Syidik. Baik, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang penerapan Customer Relationship Management atau CRM dalam e-business strategy. Adapun definisinya, menurut Philip Kotler, adalah proses yang mengidentifikasi, menarik, dan mengembangkan hubungan pelanggan yang menguntungkan dengan cara memenuhi kebutuhan pelanggan dan tujuan perusahaan. Secara umum, Customer Relationship Management adalah pendekatan strategis yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola interaksi dan hubungan dengan pelanggan dan calon pelanggan. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, membangun loyalitas, dan memaksimalkan nilai seumur hidup pelanggan melalui pengumpulan, analisis, dan penggunaan data pelanggan secara efektif. CRM mencakup berbagai teknik, alat, dan teknologi yang membantu perusahaan dalam memahami kebutuhan pelanggan, meningkatkan komunikasi, dan menyediakan layanan yang terbaik. Oke, jadi topik selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Niar Agustin. Baik, dalam Customer Relationship Management terdapat beberapa komponen utama. Yang pertama ada data pelanggan, di mana data pelanggan ini adalah fondasi dari saluran CRM ini dan mencakup informasi seperti nama, alamat email, dan riwayat interaksi dengan perusahaan. Lalu data ini juga diperoleh melalui sumber termasuk formulir pendaftaran, survei, dan interaksi di media sosial. Lalu komponen yang kedua di sini ada analisis data, di mana analisis data ini adalah proses yang krusial dalam CRM ini. Dengan mengelola informasi pelanggan, perusahaan dapat menggali wawasan yang berharga. Lalu teknik statistik digunakan untuk mengidentifikasi pola perilaku pelanggan dalam melakukan segmentasi pasar. Dan analisis ini membantu dalam pengambilan keputusan strategi seperti merancang kampanye pemasaran yang lebih efektif, demografis, atau perusahaan dapat menargetkan segmen tertentu dengan pesan yang sesuai. Baik, lalu yang ketiga ada otomatisasi proses, di mana otomasi proses ini menggunakan teknologi untuk menyederhanakan atau untuk mempercepat proses bisnis. Contohnya termasuk pengiriman email otomatis, pengelolaan tiket dukungan, dan penjadwalan follow up dengan pelanggan. Di mana dengan mengotomatisasikan tugas-tugas rutin ini, pekerjaan menjadi lebih mudah, efektif, dan efisien. Lalu yang terakhir ada interaksi multisaluran. Interaksi multisaluran di sini merujuk pada berbagai cara pelanggan berinteraksi dengan perusahaan, termasuk email, telepon, media sosial, dan chat. Pengelolaan interaksi ini memberikan pelanggan yang konsisten kepada semua pelanggan di berbagai saluran. Jadi dengan sistem CRM atau Customer Relationship ini, perusahaan dapat melakukan pekerjaan dengan mudah dalam memilih saluran komunikasi yang nyaman dan pengelolaan interaksi dalam suatu platform. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepuasan pelanggan, tetapi juga memungkinkan perusahaan untuk melacak dan menganalisis semua interaksi yang selanjutnya dapat digunakan untuk meningkatkan layanan dan strategi pemasaran. Baik, terima kasih atas pemaparannya kepada Daniel, dan selanjutnya yang akan dipaparkan oleh Muhammad Rizky. Oke, baik, selanjutnya langkah-langkah penerapan CRM.
yaitu yang pertama, identifikasi tujuan dan kebutuhan. Yaitu tentukan tujuan, misalnya meningkatkan penjualan atau kepuasan pelanggan, dan melibatkan stakeholder untuk mendapatkan kebutuhan bisnis. 2. Pemilihan software CRM, yaitu pilih perangkat lunak yang sesuai berdasarkan fitur dan biaya, dan lakukan evaluasi dan uji coba sebelum keputusan. Yang ketiga, pengumpulan data pelanggan, yaitu kumpulkan informasi dan formulir sesuai survei dan interaksi sebelumnya, dan pastikan data akurat dan sesuai dengan kebijakan privasi. Yang keempat, yaitu segmentasi pelanggan. Kelompokkan pelanggan berdasarkan karakteristik, usia, lokasi, maupun perilaku. Terus sesuaikan strategi pemasaran untuk setiap segmen. Yang kelima, pelatihan karyawan. Latih karyawan dalam menggunakan sistem CRM ini dan selenggarakan sesi pelatihan untuk pemahaman yang efektif. Yang keenam, implementasi dan integrasi. Integrasikan sistem CRM dengan proses bisnis yang ada, dan lakukan implementasi bertahap untuk mengurangi gangguan. Dan yang terakhir, monitoring dan evaluasi. Pantau kinerja sistem dan evaluasi hasil secara berkala. Gunakan metrik untuk menilai efektivitas dan perbaikan berkelanjutan. Next, adapun manfaat penerapan CRM. Yang pertama, peningkatan pengalaman. Memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan, dan memberikan layanan yang lebih personal dan responsif. Dan yang kedua, loyalitas pelanggan yang lebih tinggi. Meningkatkan kepuasan dan referensi pelanggan, mendorong pembelian berulang, dan meningkatkan nilai seumur hidup pelanggan. Dan yang ketiga, efisiensi operasional, yaitu mengotomisasikan proses bisnis terkait pelanggan dan mengurangi beban kerja manual dan meningkatkan produktivitas. Dan yang terakhir, analisis yang lebih baik, yaitu mengumpulkan dan menganalisis data pelanggan dan membantu dalam pengambilan keputusan dan strategi pemasaran yang lebih efektif. Okay, next. Adapun tantangan penerapan dalam CRM, yaitu yang pertama, keterlibatan karyawan. Karyawan mungkin tidak sepenuhnya memahami atau menerima sistem baru, dan penting untuk melibatkan semua level dalam proses penerapan. Yang kedua, kualitas data. Data yang tidak akurat atau tidak lengkap dapat menghambat efektivitas CRM, dan diperlukan strategi untuk memastikan pengumpulan data, pemeliharaan data yang berkualitas. Dan yang ketiga, integrasi sistem, yaitu mengintegrasikan CRM dengan sistem yang sudah ada bisa menjadi rumit dan memerlukan perencanaan dan sumber daya untuk memastikan kompatibilitas. Yang keempat, biaya implementasi, yaitu biaya awal untuk perangkat lunak dan pelatihan bisa tinggi, dan perusahaan perlu mempertimbangkan anggaran dan ROI jangka panjang. Dan yang terakhir, ada perubahan budaya perusahaan, yaitu penerapan CRM memungkinkan perubahan dalam budaya kerja dan mendorong adopsi perubahan dan kolaborasi antara departemen sangat penting. Oke, terima kasih atas Muhammad Rizky atas pemaparannya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Muhammad Zafar Shidik. Baik, selanjutnya adalah contoh penerapan CRM e-commerce. Rekomendasi produk menggunakan data pelanggan untuk memberikan saran produk yang relevan, meningkatkan konversi dan kepuasan. Selanjutnya, layanan pelanggan. Pengelolaan tiket dukungan, manfaat sistem CRM untuk melacak dan mengelola permintaan dukungan, memastikan respon yang cepat dan efisien.
Selanjutnya, perbankan dan keuangan. Memahami kebutuhan nasabah. Menggunakan analisis data untuk menawarkan layanan yang disesuaikan. Meningkatkan hubungan dan loyalitas nasabah. Baik, selanjutnya ada studi kasus CRM. Yang pertama, makanan dan minuman Starbucks. Starbucks adalah jaringan kedai kopi yang terkenal dengan pengalaman pelanggan yang unik. Selanjutnya, penerapan CRM. Aplikasi mobile menggunakan aplikasi untuk mengumpulkan data pelanggan dan memberikan penawaran yang dipersonalisasi. Hasil, meningkatkan keterlibatan pelanggan dan loyalitas dengan 20% dari total transaksi berasal dari pengguna aplikasi. Mendorong pertumbuhan penjualan yang signifikan di segmen retail. Tren masa depan dalam CRM. Kecerdasan buatan AI semakin digunakan untuk menganalisis data pelanggan, memberikan wawasan yang lebih dalam, dan mengotomatisasikan interaksi dengan pelanggan. Chatbot dan asisten virtual juga akan membantu dalam layanan pelanggan. Selanjutnya, pengalaman pelanggan yang dipersonalisasikan. Dengan semakin banyaknya data yang tersedia, perusahaan akan mampu memberikan pengalaman yang lebih disesuaikan dengan preferensi dan perilaku pelanggan. Ini termasuk rekomendasi produk yang lebih akurat dan komunikasi yang relevan. Selanjutnya, integrasi dengan media sosial. CRM akan semakin terintegrasi dengan platform media sosial, memungkinkan perusahaan untuk melacak interaksi pelanggan di berbagai saluran dan memperkuat engagement melalui kampanye yang lebih terarah. Baik, terima kasih Muhammad Zafar, Muhammad Rizky, dan Niar Agustin atas pemaparannya. Adapun kesimpulan yang dapat saya bacakan yaitu penerapan CRM adalah strategi vital bagi perusahaan untuk membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan. Dengan memanfaatkan data dan analisis, CRM memungkinkan pemahaman yang lebih baik terhadap kebutuhan dan preferensi pelanggan, yang pada akhirnya meningkatkan kepuasan dan loyalitas. Meski tantangan seperti kompleksitas teknologi dan isu privacy muncul, manfaatnya termasuk efisiensi operasional dan peningkatan pendapatan yang sangat besar. Berbagai contoh penerapan di industri menunjukkan efektivitas CRM dalam menciptakan pengalaman pelanggan yang unggul. Dengan tren masa depan seperti kecerdasan buatan atau AI dan personalisasi, CRM akan terus berkembang, memberikan peluang baru untuk inovasi. Perusahaan yang mengimplementasikan CRM dengan baik akan mengurai keunggulan yang kompetitif dan mampu beradaptasi dengan dinamika pasar, memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan. Terima kasih, cukup sekian materi yang kami dapat sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.